Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga Tuhan menyertai kalian semuanya. Hari ini aku ingin mendongeng sebuah film atau membahas sebuah film yaitu Double World. Ya, seperti film pada umumnya, kita kan di sini akan membahas film tentang bacok-bacokan, perang-perangan. Tapi sebelum film ini dimulai, marilah kita sejenak mendengarkan intro yang sangat memekakkan telinga. Berikut intro masuk. Kisah dimulai dari zaman yang tidak enak lagi. Zaman-zaman di mana kerajaan Cina itu belum bersatu seluruhnya. Zaman di mana Zhou Selatan dan Yan Utara itu masih bermusuhan. Pada saat permusuhan yang panjang, mereka juga akhirnya berdamai. Satu dengan yang lain saling mengirim upeti antara kerajaan. Pada suatu masa, mereka ternyata salah satunya itu berkhianat dengan mencoba membunuh sang raja. Setelah terjadinya percobaan pembunuhan kepada sang kaisar, dipanggillah seseorang yang bernama guru besar. Guru besar ini kita panggil guru ya. Dia adalah seorang penasehat raja yang akhirnya dibentuklah sebuah perlombaan untuk menentukan yang hadiahnya menjadi seorang komandan dalam persiapan perang yang akan datang. Maka dari itulah titah raja keluar dan disebarkan kepada seluruh klan-klan yang ada di negerinya, yaitu negeri Zhou, kepada 9 klan yang disebarkan menggunakan burung elang. Wah, burungnya sangat maju sekali di zaman ini. Kemudian, kepada seluruh ketua klan yang ada di daerah-daerah, menunjuk 3 orang prajurit terbaik dari klan tersebut untuk dikirim mengikuti perlombaan ini. Dikirimlah yaitu Don Yilong, seorang berandalan, dan seorang Cao, seorang pemberontak. Ditemanilah 1 orang kesatria yang gagah berani dan nampak perkasa. Pada saat mereka sedang dalam perjalanan untuk pergi ke tempat raja yaitu kota Phoenix, dalam perjalanan ya ada pula masalah 1 orang, yaitu diserang oleh kalajengking raksasa yang menewaskan 1 dari mereka. Setelah kehilangan teman mereka pun membahas sedikit-sedikit perbincangan. Nah, di pembahasan ini diketahui bahwa Cao ini adalah seorang mantan prajurit yang terbaik di masanya, yang dimana jenderalnya ini tewas dan seluruh pasukannya habis. Peperangan ini terjadi itu alias pengkhianatan terhadap seorang tokoh kerajaan yaitu Tuan Guru atau seorang penasehat raja. Nah, kalau si Yilong itu dia tidak tahu asal-usulnya. Karena dari kecilnya ia dilahirkan ibunya meninggal. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang sejarahnya bagaimana. Sesampainya mereka di kota Phoenix, mereka semua beristirahat untuk memulihkan tenaga. Tenaga mereka di sini diperlihatkan ada seorang gadis cantik yang bernama Nona Jigang. Adalah seorang pengembara tunggal yang namanya lagi duduk-duduk kan makan. Seperti biasa ada seperti kerepotan lah keributan di antara mereka satu dengan yang lain yang mengakibatkan sebuah pergesekan. Tak lama dari itu, penasihat raja yaitu seorang tuan guru itu menginformasikan untuk menyambut para kesatria lomba agar sportif dalam pertandingan dan tetap menjaga keselamatan dan keutuhan dalam kekompakan. Cici. Setelah mereka istirahat makan siang, mereka akhirnya keliling-keliling kota lah melihat pertarungan budak yang akan dijual. Ternyata si Cao ini disenggol oleh perempuan tangannya sehingga dikiranya angkat tangan. Ya sudah angkat tangan, akhirnya dibelilah si budak tersebut kan. Pada saat dibeli dan si sang budak ini bisa mengetahui bahwasanya si Cao ini membawa sebuah tongkat yang matanya menjelaskan bahwasanya dia memiliki masa lalu dengan tongkat tersebut. Masa lalu ini tidak seperti mantan kalian yang membawa kesakitan dan hanya meninggalkan pada kalian sayang-sayangnya. Lanjut. Di sini Nona Jigang menawarkan diri untuk mengikuti perlombaan, melengkapi timnya Cao dan Yilong. Pada awalnya Cao
nggak mau ada orang lain. Udahlah berdua aja lah katanya kan. Saat melihat keterampilan dan semangatnya si Nona Jigang dan mendapat masukan dari Yilong, akhirnya Nona Jigang menjadi tim yang solid untuk mereka. Pada malam harinya, semua orang pada tertidur. Cao ini ternyata tidak tidur. Ia diserang oleh budak yang ia beli tadi siang. Di sini baru kita ketahui bahwasanya budak tersebut adalah mantan anak panglima atau jenderal perang, yaitu dari lawan. Si Cao dulunya nggak tahu kalau ayahnya sang budak ini terbunuh oleh tombak tersebut. Dan di sini kita ketahui bahwasanya wanita tersebut menjelaskan bahwasanya aku ingin membalas dendamkan atas kehilangan ayahnya. Dan Cao juga menjawab bahwasanya aku juga diperintah sebagai anak bawahan. Di sini itu gara-gara penasihat sang kaisar yaitu Tuan Guru yang menyebabkan perang di antara kedua negara. Dan ia akan membalaskan dendam dan janji Cao terhadap budak tersebut yang baru ia beli tadi. Hari pun tiba. Pertandingan perlombaan dalam merebutkan hadiah seorang marsekal besar atau jenderal besar pun dimulai. Para utusan-utusan klan yang sudah diutus dari negerinya mulai mengikuti perlombaan. Dan akhirnya perlombaan pun dimulai. Perlombaan telah selesai. Bagi tim yang kalah akan dicap di pipinya sebagai cap yang sangat memalukan karena capnya bertuliskan pecundang, dan sang guru besar memberikan hadiah berupa medali untuk melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Pada saat mereka sedang makan-makan di luar dan beristirahat, mereka diserang oleh peserta dari klan lain yang mengakibatkan pertikaian itu tidak dapat terhindarkan. Pada malam harinya, Cao dan timnya bermusyawarah. Kejadian tadi siang itu adalah percobaan pembunuhan terhadap timnya oleh sang guru. Di sisi lain, meskipun mereka sedang bertikai membahas permasalahan, Nona Jigang dan Yilong mencoba menenangkan Cao yang mengatakan kita ini tim, bila ada masalah balas dendam terhadap guru besar itu nanti pasti ada masanya. Di sini dijelaskan bahwasanya kita harus menang karena kita membawa nama klan kita, asal kita yang menjadi kebanggaan tersendiri, kata si Yilong. Perlombaan kedua pun dimulai. Pada perlombaan ini mereka diharuskan mengambil telur sang raja buas atau telurnya sang naga lah. Di saat mereka sedang mengikuti perlombaan, memang nasib sial menimpa Cao yang membuat ia terkena racun dari sebuah tanaman. Sudah dipastikan peserta yang bisa mengikuti ini tinggal Yilong dan Nona Jigang. Pada saat mereka sedang mengikuti perlombaan, ternyata mereka semua mengetahui bahwasanya mengambil telur sang raja buas atau naga itu tidak semudah yang dibayangkan, mengakibatkan banyak dari mereka tewas oleh tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam gua. Cukup mengerikan karena semuanya tewas secara mengenaskan. Saat terjadi perebutan telur naga, rupanya ia mengetahui bahwasanya sang naga memiliki penawar yang digunakan untuk menolong si Cao, yaitu di bagian kepalanya. Saat terjadi kejar-kejaran oleh sang naga, ternyata sang naga ini terjepit di sebuah celah bebatuan. Tanpa berpikir lama, setelah mereka menolong si Cao, Yilong dan Nona Jigang menyelamatkan sang naga dengan melepaskan helm besinya yang sangat mengerikan dan berjanji untuk mengembalikan telurnya bila perlombaan ini telah selesai.